Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan Rajab. Dan bulan Rajab adalah salah satu di antara bulan haram. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ada 12 bulan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan haram. Itu adalah ketetapan dalam agama yang lurus. Maka janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa di antara 12 bulan itu ada yang menjadi 4 bulan haram. Tahukah kita 4 bulan haram tersebut? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sana 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban." Sesungguhnya zaman itu beredar seperti biasanya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun ada 12 bulan, di antaranya adalah 4 bulan haram. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa saja bulan tersebut. Ada 3 yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kemudian Rajab yang berada antara Jumada Tsaniyah dan Sya'ban. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Kenapa disebut dengan bulan haram? Sebagian ulama menerangkan disebut sebagai bulan haram karena kemuliaan bulan-bulan ini dibanding bulan-bulan yang lain. Yani Allah Subhanahu wa taala punya waktu dan punya tempat yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan dibanding waktu-waktu dan tempat-tempat yang lain. Ya, kalau waktu ya di bulan haram ini yang sekarang kita berada di dalamnya, yang diantaranya adalah bulan Rajab. Ya, sehingga karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi ya diri kalian, berbuat kejahatan, dosa, ya, terutama di bulan-bulan ini. Sebagaimana juga sebenarnya pada bulan-bulan yang lain juga diharamkan melakukan dosa, tetapi lebih kuat lagi pengharamannya pada bulan-bulan haram. Ada juga yang mengatakan bahwa disebut bulan haram adalah karena ya pada bulan-bulan tersebut dilarang terjadinya peperangan. Ya. Kemudian kenapa disebut Rajab? Bulan ini sebagai Rajab ini artinya adalah yakni al-dhama, ya. Misalnya dalam bahasa Arab ada kalimat yakni rajaba fulanun maulah. Ya, fulan memuliakan maulanya, tuannya. Maka maksudnya adalah al-dhama, si fulan memuliakan yakni tuannya. Maka Rajab bermakna yurjab. Rajab artinya adalah yang dimuliakan. Ya, ini arti Rajab. Dan sejak dahulu bulan Rajab ini dimuliakan. Bahkan di zaman jahiliyah Rajab juga dimuliakan. Sampai ada istilah wa Rajabu mudhar dalam hadis. Dan bulan Rajab suku Mudhar. Kenapa disandarkan dengan suku Mudhar? Karena di antara suku bangsa Arab yang sangat memuliakan bulan haram adalah suku Mudhar. Sehingga ketika terjadi peperangan pada bulan tersebut, mereka menyebutnya sebagai Harbul Fijar, perang terjadinya pelanggaran. Kemudian sebagian ulama menerangkan bahwa bulan Rajab ini adalah bulan menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan kita menyiram tanaman tersebut. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memetik hasilnya. Apa maksudnya? Kalau kita mempersiapkan diri sejak jauh-jauh hari sebelum Ramadan, di bulan Rajab kita sudah mempersiapkan beramal soleh, kemudian kita tingkatkan pada bulan Sya'ban, maka nantinya akan dipermudah lagi pada saat bulan Ramadan. Ada sebuah hadis, cuma ini hadis ini tidak sahih, yang orang-orang
menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban serta sampaikanlah ke bulan Ramadan. Hadis ini ya ini dhaif, yakni tidak sahih ya, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak bisa disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa doa ya terkait menjelang atau supaya kita dapat memasuki bulan Ramadan yang masyhur dari tabi'in seperti dalam riwayat Makhul dan tabi'in yang lain, yaitu doanya adalah Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yakni meminta kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku ya, Allahumma sallimni li Ramadan, agar dapat masuk ke bulan Ramadan, wa sallimni fi Ramadan wa sallimni Allahumma sallimni li Ramadan wa sallimhu Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li, dan jagalah Ramadan untukku agar aku dapat memaksimalkannya. Wa taqabbalhu minni mutaqabbala, dan terimalah amal-amalku yang aku lakukan pada bulan Ramadan. Inilah yang doa yang bisa kita dan sesuai sekali ketika menghadapi bulan Ramadan. Yang selanjutnya, adakah keutamaan khusus pada bulan Rajab? Ya, sebenarnya tidak ada sama sekali keutamaan khusus dalam arti ibadah tertentu seperti puasa, tidak ada karena hadisnya dhaif. Qiyamul lail juga tidak ada, bahkan umrah pun tidak ada. Ya, yang ada keutamaannya umrah dalam bulan Ramadan, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Berumrah pada bulan Ramadan mengimbangi haji atau hajjatan ma'i, yakni berhaji bersamaku. Adapun pada bulan Rajab maka tidak ada. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwa Rajab adalah bulan Allah. Betulkah demikian? Kita jawab, ini pun hadisnya tidak sahih. Bahkan yang sahih adalah bahwa bulan Muharram itulah bulan Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan Rajab. Kemudian pada bulan Rajab juga sebagian orang ada yang melakukan suatu amalan dengan nama salat raghaib. Adakah dasarnya? Ya, jawabnya juga sama. Ada hadisnya memang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akan tapi hadisnya pun tidak sahih. Bahkan ulama menggolongkannya ke dalam hadis maudhu' atau hadis palsu sebagaimana diterangkan oleh para muhadditsin. Ya. Demikian. Yang terakhir, sebagian saudara-saudara kita pada bulan Rajab mereka memperingati yakni Isra dan Mi'raj. Betulkah Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab? Ini ada khilaf di kalangan para mu'arrikhin, para ahli sejarah. Ya, yang rajih yakni tidak ada riwayat yang sahih bahwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab atau tanggal 27 Rajab. Bahkan diingkari oleh sebagian ulama seperti Ibrahim Al-Harbi. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini berasal dari qasas, tukang cerita saja, dan tidak ada riwayat yang sahih. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah kenapa tidak istilahnya ditampakkan kapannya, tidak diberitahukan kapannya. Karena yang penting adalah kita dapat mengambil pelajaran, bukan memperingatinya. Saya kira ini seputar bulan Rajab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.